Halo, selamat malam. Berjumpa lagi bersama kami di Rumah Biru. Saya lagi bersama para penggiat alam terbuka. Ada Bang Dimas yang dari Potensi SAR. Ada juga Bang Aris, anak gunung hutan. Ada Bang Bulus dari rock climbing. Dan juga ada Bang David dari natural fotografi. Saya mau nanya-nanya nih sama abang-abang semua. Sebagai penggiat alam terbuka, mungkin yang pertama dari Bang Dimas kali ya, karena berada di samping saya. Jadi saya sama Bang Dimas mau nanya, eh, khususnya di teman-teman SAR sendiri, menyikapi banyaknya kejadian yang di alam terbuka, para penggiat alam terbuka itu sendiri, itu gimana nih Bang? Boleh, silakan Bang Dimas. Untuk penjelasannya secara detail itu, yang pertama, banyak hanya penggiat alam itu yang hanya tahu cara bermain saja, tidak mengerti seluk-beluk prosedur manajemen dan lain-lain. Jadi mereka ke alam terbuka itu tujuannya hanya untuk bermain dan wisata, sementara alam liar itu bukan wadah untuk kita bermain atau apa. Karena di alam liar itu tempatnya bahaya dan segala bahaya itu bisa semua terjadi. Khususnya kalau untuk di SAR sendiri, jika kita melakukan kegiatan alam bebas, setidaknya di dalam tim atau kru yang melaksanakan kegiatan itu ada satu atau dua orang yang memiliki kemampuan khusus dan terlatih untuk di bidang SAR. Tidak memiliki skill apapun, setidaknya dia memiliki dasar yang sekarang bisa disebut, kalau untuk orang-orang umum Indonesia itu biasanya menyebut PPGD, pertolongan pertama gawat darurat. Cuma yang lazim di bahasa SAR itu adalah MFR. MFR itu Medical First Responder. Berarti itu yang harus diketahui sama penggiat alam terbuka pemula gitu mungkin Bang ya, pada intinya gitu. Intinya seperti itu, setidaknya memiliki ilmu dasarnya walaupun tidak memiliki skillnya, seperti kan macam-macam. Kalau untuk di bahasa SAR-nya itu ada confined space untuk di ruang tertutup, ada jungle rescue, ada water rescue, ada vertical rescue, ada fire rescue, dan lain-lain. Pada intinya minimal tim itu yang bermain dalam terbuka, walaupun tidak semuanya, minimal mengetahui teknik dasar. Oke, benar sekali. Nah sekarang saya mau bertanya ke Bang Aris nih, sebagai pendaki yang cukup lumayan kalau secara keilmuan. Jadi saya melihat banyak sekali gini nih Bang Aris, saya banyak sekali melihat banyak sekali pendaki-pendaki pemula atau pemain penggiat alam terbuka yang suka fun hiking dan lain sebagainya itu tidak memiliki basic, dan kemudian ketika mereka bermain itu mengabaikan segala sesuatunya. Nah jadi mungkin yang akan saya tanya, mungkin sekaligus meminta gitu, apa sih tips dan trik untuk bermain di alam terbuka itu dengan aman dan dengan selamat gitu. Mungkin kita kan bermain, otomatis kita habis bermain kita harus pulang gitu. Boleh Bang Aris, silakan. Untuk teman-teman yang suka fun hiking, yang suka camping ceria gitu, entah itu di hutan, di gunung ataupun di alam bebas yang lainnya, sebenarnya banyak dari ilmu terkait. Sebelum kita mendaki gunung, sebelum kita berkegiatan di alam bebas itu ya harus ada yang namanya persiapan, baik itu mental, fisik, dan keilmuan terkait kegiatan di alam bebas. Maaf nih Bang, saya potong. Berarti intinya kita bermain di alam terbuka itu nggak harus langsung nggak langsung bermain gitu.
kita harus mempersiapkan diri dulu gitu. Minimal fisik ya gitu, Ya, yang minimal harus fisik. latihan dan sebagainya. Nah, Oh, oke terus lanjut. di samping dari itu juga ada keilmuan lain yang mengharuskan kita mempersiapkan segala sesuatunya, entah itu dari manajemen perjalanan, manajemen logistik, manajemen waktu, dan yang lain sebagainya. Itu cuma satu kuncinya sebenarnya untuk mendapatkan itu, yaitu kita sering-seringlah berkumpul, sering-sering sharing sama teman-teman yang sudah terjun di pecinta alaman. Untuk lebih mendalami itu ya bang, untuk lebih mendalami itu mungkin eh, sebelum kita mendaki gunung ya harus persiapkan dulu. Karena gini nih, maaf lagi bang, harus saya potong lagi. Karena bagi saya sendiri tuh gini, saya kan pemula nih, mau mencoba bermain di alam terbuka, tapi kan tidak punya keberanian gitu, karena ya saya sendiri sadar kalau bermain di alam terbuka benar kata Bang Aris tadi harus punya persiapan mental, fisik ya. Nah, saya tidak sekuat itu. Berarti intinya ketika saya belajar ke teman-teman yang lebih mempunyai keilmuan untuk itu harusnya bisa gitu ya Bang Aris, untuk bermain di alam terbuka dengan selamat gitu. Ya minimal mengurangi. Mengurangi lah. Karena ya kebanyakan teman-teman kan sekarang sudah mulai diposting sedikit terkait sebuah tempat, diposting di media sosial, itu teman-teman udah banyak itu bergerombolan ke sana tanpa memperdulikan kesiapan sebelum kita ke sana itu apa yang mau kita persiapkan dulu. Intinya sih mengacu pada kesehatan sendiri kan. Ya. Nah ini bang, mungkin ada yang janggal di saya itu, saya kan banyak sekali melihat di media sosial, kadang banyak sekali penggiat-penggiat alam terbuka yang bisa saya bilang ya amatiran kayak saya, pemula juga seperti saya, itu yang tidak memperdulikan lokasi sekitar, misal buang sampah sembarangan. Itu gimana tuh? Masalah ini berbicara tuh sampah sekali gitu, karena yang saya lihat yang maaf gitu, bagi saya itu bukan teman pecinta alam yang salah, bukan teman-teman pecinta alam yang salah, tapi para penggiat alam terbuka. Karena penggiat alam terbuka ini sekarang kan tadi Bang Haris bilang udah bisa diakses sama semuanya, udah bisa diakses sama semuanya, jadi udah nggak bisa kita bedakan mana yang pecinta alam beneran, mana yang kalau bahasa keren sekarang itu yang kaleng-kaleng gitu. Mungkin ada inilah yang buat terkait sampah dengan lingkungan sekitar gitu. Kalau dari saya pribadi sih bang, gini, kalau namanya terkait dengan sampah itu di alam bebas terutama itu ya karena kurangnya edukasi entah dari pemerintah, entah dari warga sekitar terkait bagaimana kita bermain di alam bebas gitu. Kita harus menjaganya gitu kan. Jadi banyak teman-teman istilahnya banyak nih tempat-tempat wisata gitu. Ketika kita mendaki gunung, jangan sekali-kali meninggalkan sesuatu apapun kecuali jejak. Oke, menarik sekali itu. Mungkin dari edukasi yang kurang dan pengetahuan teman-teman terkait yang itu tadi, bahwa kita cuma kaleng-kaleng aja, teman-teman kaleng-kaleng yang suka naik gunung gitu aja. Intinya teman-teman yang cuman pengen naik gunung hanya mengambil gambar. Ya, nah, mungkin nanti aja. Akan saya tanyakan ini masalah soal mengambil gambar kepada Bang David. Mungkin nanti. Oke. Siap. Nah, makasih Bang Aris. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bang Bulus nih, yang udah cukup lumayan lama bermain di panjat tebing ya, khususnya di Kalimantan Timur. Tapi tebing ya Bang ya, saya tanya tebing nih. Ini kan kegiatan yang ekstrim nih. Dibanding teman-teman yang lain sih saya rasa rock climbing itu kan tidak bisa dinikmatin sama semua orang, hanya orang-orang tertentu gitu. Nah, saya orang awam nih, yang tidak mengerti panjat tebing. Gimana sih Bang supaya saya tertarik gitu dengan panjat tebing dan hobi dengan panjat tebing itu? Gimana menurut Bang Bulus?
bisa tertarik ya, kalau itu sih kembali ke pribadi masing-masing ya, untuk pilihan untuk di gunung hutan atau di SAR atau di RC itu ya pilihan dari pribadi aja sebenarnya bang, pilihan dari pribadi kembali ke diri kita sendiri aja. Oh, berarti adrenalin kita itu terpacunya di mana gitu? Apakah kita di ketinggian, misal di tebing, atau di apa? Ya naik gunung atau main tebing, atau suka bantu orang gitu kan gitu. Ya, dan ini mas ya kita kan gitu ya kalau bilang orang SAR. Tapi juga tergantung bagaimana kita memilih gitu, tentang adrenalin itu. Bagaimana cara mengalahkan rasa takut, atau semua orang punya ketakutan, tapi hal itu semua bayang-bayang kata senior saya ya. Saya juga punya ketakutan juga seperti teman-teman juga, tapi saya tetap merasa takut tapi saya terus berjalan, itu kata filosofi dari senior saya ya. Awalnya sih ya memang itu adalah olahraga yang ekstrim karena kita berhubungan langsung dengan hukum vertikal, tidak ada kesalahan sedikit kita langsung mati dan mati. Tapi mati hari ini atau besok ya sama aja bang, tapi ya sama menjadi laki-laki ya kita butuh hobi dan tantangan yang ekstrim gitu ya, biar lebih asik lagi untuk hidup depannya gitu ya kan. Nah, sekarang gini bang, saya terpacu sekali itu dengan jawaban itu. Mati hari ini atau besok itu sama aja, jadi penggiat alam terbuka atau tidak ya tetap mati juga gitu ya. Tapi kan ada sesuatu yang disajikan lebih nih dari teman-teman pecinta alam, khususnya teman-teman yang ada di sini. Bisa berbagi nggak bang tips dan trik supaya manjat tebing itu enak dan selamat gitu loh? Karena kita kan nggak mau mati konyol juga gitu, tiba-tiba kita manjat nggak punya keilmuan ya jatuh ya kita kadang tadi mati juga. Itu gimana tuh bang? Ya awalnya juga saya tidak mengerti apa arti itu panjat tebing, saya tidak punya nyali, saya tidak punya keberanian, tapi rasa penasaran saya itu kan tumbuh tumbuh ini, ada apa sih dengan ketinggian ini kan ya. Akhirnya saya secara perlahan berjalan, saya mengikuti pola pendidikan menjadi seorang pecinta alam, saya mendapatkan ilmu yaitu ilmu RC atau ilmu panjat tebing ya, seperti simpul atau intinya semua itu ya, semua olahraga yang saya sekarang lakukan itu RC itu keilmuannya itu saya ambil dari pecinta alam, dari senior-senior itu. Kita nggak bisa manjat tebing tanpa dengan terlatih gitu. Salah satu media berlatih ya mungkin pecinta alam kali ya. Pecinta alam karena saya mendapatkan ilmu itu di pecinta alam, alhamdulillah, dengan senior-senior saya dulu, seperti ya ada Bang Evan, Bang Alang ya, ada Bang Nadi atau Bang Penta, itu adalah senior-senior tua saya. Dialah yang bisa menumbuhkan rasa keberanian untuk menghadapi suatu memang ya ekstrim sih bang, kalau dibilang sih ekstrim, cuma ya namanya hobi ya bisa. Jadi intinya kembali ke hobi lagi ya. Kembali ke hobi bang. Berarti hobinya menendang maut dong. Ya hukum vertikal kata Hukum vertikal, ya. abang saya itu hukum vertikal. Cukup menarik bagi saya itu. Nah sekarang sebelum saya mau bertanya tentang fotografi nih, saya ngopi dulu nih bang, sorry nih. Siap. Ini bang David nih orang yang gemar di alam terbuka tapi mencintai dunia foto, itu beda sendiri nih. Iya bang. Itu beda sendiri, artinya bagi saya pribadi ya itu beda sendiri. Yang apa ya istilahnya itu ya cuma mengambil gambar doang tok gitu loh, hanya mengambil momen. Nah mungkin apa sih motivasinya gitu loh, supaya saya juga bisa bermain di alam terbuka tapi saya mau mengambil momen itu gitu. Jadi pertanyaannya gimana bang? Jadi apa sih tips dan trik bermain dalam terbuka tapi mengambil fotonya itu dengan baik? Pada dasarnya kan kita melakukan sesuatu itu kan kadang ada hal yang kita lihat itu pengen kita ulangin, tapi gimana kita mau ngulangin kan nggak bisa, memutar waktu. Dengan cara ngambil gambar itu, momen itu, pada akhirnya kita mulai dari foto, mulai dari video, kita mengingat masa-masa itu.
Oh, berarti intinya dari pengambilan foto itu, kalau bahasa kerennya orang ini kan mengabadikan momen gitu. Ya ngambil nomor. Jadi bisa dibilang seperti itu mungkin ya bang. Ya. Cuman kadang sekarang ini orang nggak lihat kondisi, bang. Karena main di alam terbuka, foto-foto, udah lihat situasinya seperti apa. Kadang naik ketinggian, foto-foto, safety-nya nggak ada. Oh iya. Berarti intinya ketika bermain di alam terbuka, pengen mengambil sesuatu momen yang bagus, mengabadikan lewat melalui gambar ya gitu. Ya harus juga punya keilmuan di pencinta alam gitu, karena misal kita mau ngambil foto di atas gunung, otomatis kita harus tahu dulu nih ilmu mendaki gunung ya, mungkin gitu ya bang Aris ya, Iya. supaya mengambil foto itu ya nggak berisiko, mungkin gitu ya bang David. Pastinya bang, karena minimal kita kan harus safety. Ya masa iya kita mau foto-foto terus jatuh kan nggak mungkin bang. Naik-naik tinggi-tinggi tahu-tahu tanah longsor, kadang begitu. Boleh. Karena Apalagi satu kalau bang, untuk ini ya bang, sorry saya potong. Kalau untuk di rock climbing kan banyak juga tuh foto-foto di media. Artinya harus bisa mengerti panjat dulu dong untuk mengambil foto itu gitu. Mungkin Ini- karena kebutuhan gitu ya. minimal biasa para pemainnya itu kan ya mungkin ada yang hobi juga dalam foto-foto kan. Ya mungkin mereka dengan tekniknya mereka, dia yang mengambil seperti itu, dia punya keilmuan dalam bidang itu. Berarti pada intinya ketika mengambil foto itu harus punya keilmuan juga, bukan tentang sekedar ilmu Sekedar fotografi foto-foto gitu. doang. Oke, benar sekali. Karena satu tadi saya tambahin katanya Bang Arif, yang ditinggal di kita ke hutan atau ke gunung kan bukan hanya jejak, momen pun juga perlu kan. Oh iya benar sekali. Jadi kita ambil momen yang pernah kita tinggalkan di belakang gitu Iya, ya. Oke, terima kasih abang-abang semua. Cukup bermanfaat sekali bagi saya. Pada intinya mungkin teman-teman yang pemula yang sama seperti saya, yang bisa diambil adalah ketika kita bermain alam terbuka, kita harus belajarnya pecinta alam. Oke, makasih semuanya. Selamat malam.